Bisa dong. Renyahnya Rice Krispie, lembutnya krim susu, dan coklat yang Bab 3559 Api mengembalikan jarum yang. Ye Chong menyebut nama 9 api mengembalikan jarum yang. Semua orang di sekitar memandangnya dengan bingung. Omong kosong, apa yang dibicarakan anak ini? Tanya sutradara. Li Ming sangat terkejut saat ini. Ini bukan omong kosong. Ini adalah 9 api yang mengembalikan jarum yang. Metode akupuntur ini dapat menyelamatkan Tuan Qiu. Mendengar ini, semua orang kaget dan menatap Ye Chong. Wang Hao memiliki firasat buruk di hatinya. Wajah sutradara penuh keraguan dan dia belum menemukan jawabannya. Li Ming kemudian bertanya dengan rasa ingin tahu. Anak muda, bagaimana kamu mengetahui jenis akupuntur ini? Ye Chong hanya tersenyum, mengangkat bahu, dan berkata, karena aku bisa. Apa? Mendengar ini, semua orang kembali terkejut. Kamu tahu caranya? Direktur memandang ke arah Ye Chong dengan ekspresi sangat tidak percaya. Hanya Qiu Xiaosui yang memiliki ekspresi terkejut di wajahnya saat mendengar ini. Dia tidak pernah berpikir untuk meragukan Ye Chong. Karena Ye Chong mengatakan dia akan melakukannya, dia harus melakukannya. Saya khawatir bahkan Qiu Xiaosui sendiri tidak tahu mengapa dia begitu percaya pada Ye Chong. Dia segera memohon pada Ye Chong. Ye Chong, bisakah kamu menyelamatkan kakekku? Sebelum Ye Chong dapat berbicara, Wang Hao mencibir dari samping dan berkata, haha, Nona Qiu, kamu terlalu mudah mempercayai orang lain. Bahkan Tuan Li tidak mengetahuinya. Bagaimana Ye Chong bisa mengetahui teknik akupuntur kuno ini? Dia adalah aku sedang membual, hanya untuk menyenangkanmu. Qiu Xiaosui membalas, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Ye Chong tidak akan pernah berbohong. Sutradara juga mengerutkan bibirnya. Saya rasa orang ini tidak bisa mengetahui akupuntur. Saya khawatir dia bahkan tidak tahu banyak tentang pengobatan Tiongkok. Anak muda tidak boleh banyak bicara. Faktanya, Li Ming tidak percaya dengan apa yang dikatakan Ye Chong. Bagaimanapun, ini adalah metode akupuntur yang sangat kuno yang bahkan dia sendiri, atau bahkan gurunya, dokter bijak terkenal, belum sepenuhnya menguasainya, apalagi orang lain. Kamu benar-benar bisa? Li Ming bertanya. Lagi pula, tidak ada cara lain sekarang. Jika dia tidak mencobanya, Tuan Qiu akan mati. Sekarang kita hanya bisa memperlakukan kuda mati itu sebagai dokter yang hidup. Ye Chong hanya mengangguk dengan tenang. Li Ming ragu-ragu sejenak, lalu berkata, saya setuju dengan pemuda ini untuk mencobanya. Tetapi Wang Hao tidak setuju. Bagaimana mungkin, Tuan Li? Saya pikir Anda bingung, bukan? Biarkan dia mengambil tindakan. Tidak bisakah Anda melihat bahwa dia hanya membual, dan dia bukan dokter di rumah sakit kami? Mengapa haruskah dia mengambil tindakan di sini? Direktur juga mengatakan, ya, ini tidak sesuai dengan peraturan rumah sakit. Apalagi jika pasien meninggal, pihak rumah sakit tetap bertanggung jawab. Kata direktur sambil melihat ke arah direktur utama dan dekan. Direktur besar itu masih memasang wajah muram, dan dekan di sebelahnya juga tidak tahu harus berbuat apa. Li Ming berkata, Tuan Qiu sedang dalam krisis sekarang.
tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa menyelamatkannya kecuali pemuda ini. Jika pemuda ini benar-benar tahu cara mengembalikan 9 api ke Jarum Yang, maka Tuan Qiu masih bisa diselamatkan. Mengapa tidak biarkan dia mencobanya? Sutradara berkata, apakah ini hanya percobaan biasa? Bagaimana jika orang tersebut meninggal? Bisakah Anda mengambil tanggung jawab ini? Setelah sutradara selesai berbicara, dia menyadari bahwa Qiu Donghai masih ada dan segera menutup mulutnya. Ya, maaf, Tuan Qiu, saya hanya ingin mengandalkan cara formal. Direktur tidak dapat menemukannya dengan cepat. Qiu Donghai mendengus dingin dan mengabaikannya. Li Ming ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan tegas, "Oke, jika terjadi sesuatu, saya akan bertanggung jawab. Yang terpenting sekarang adalah menemukan cara untuk menyelamatkan orang." Ye Chong diam-diam menyetujui sikap Li Ming. Sutradara dan Wang Hao juga ingin membantah Li Ming. Saat ini, dekan berkata, "Oke, jangan berdebat. Karena anggota keluarga ada di sini, biarkan Tuan Qiu yang mengambil keputusan." Ini adalah metode yang ditemukan dekan setelah memikirkannya lama. Semua orang memandang Qiu Donghai. Faktanya, Qiu Donghai tidak mempercayai Ye Chong saat ini. Dia juga merasa bahwa Ye Chong masih terlalu muda dan lebih banyak menyombongkan diri. Tepat ketika Qiu Donghai ragu-ragu, Qiu Xiaosui berkata, "Ayah, biarkan Ye Chong mencobanya. Jika tidak, kakek tidak akan bisa menyelamatkannya. Saya percaya pada kekuatannya." Qiu Donghai dengan enggan menyetujuinya setelah mendengarkan kata-kata putrinya. Sejak Qiu Donghai setuju, tidak mudah bagi orang lain untuk menghentikannya. Dengan kata lain, kalaupun terjadi sesuatu pada akhirnya, itu tidak ada hubungannya dengan rumah sakit. Dekan diam-diam menghela nafas lega. Wang Hao dan sutradara sepertinya akan menikmati kemalangan orang lain. Li Ming meminta Ye Chong dengan sangat sopan dan secara pribadi menyiapkan 1 set jarum perak untuk akupuntur. Setelah itu, Ye Chong mulai memberikan akupuntur kepada Tuan Qiu. Selama periode ini, Wang Hao dan sutradara terus mengejek Ye Chong dengan suara rendah. Jika tidak ada yang lain, semua orang akan tahu bahwa anak ini sedang membual. Pada usia itu, dia sepertinya tahu akupuntur, Wang Hao berkata dengan suara rendah. Benar, Tuan Li benar-benar bingung. Dia sebenarnya percaya pada anak ini. Jika ada yang benar-benar mati, tanggung jawab ada di tangannya. Keduanya bernyanyi dengan harmonis. Meski suaranya pelan, namun sengaja diperdengarkan oleh dekan dan direktur senior. Hanya Li Ming yang terpesona saat ini, seorang ahli mengetahui seluk-beluknya, dan Li Ming juga ahli dalam menggunakan jarum. Dia bisa melihat bahwa teknik Ye Chong tampak biasa saja, tapi tepat dan cepat. Jarum perak menembus titik akupuntur secara akurat setiap saat. Selain itu, Ye Chong dengan mudah menembus beberapa tempat sulit dalam formasi ini. Beberapa menit kemudian, saat jarum terakhir jatuh, wajah Tuan Qiu berangsur-angsur kembali cerah, dan napasnya menjadi stabil. Alat tersebut menunjukkan bahwa detak jantung lelaki tua itu normal. Lalu, Ye Chong melambaikan tangannya dan menyingkirkan jarum perak itu.
Sudah selesai. Ye Chong berkata. Orang tua itu tidak lagi dalam bahaya. Sebelum Wang Hao dan sutradara selesai berbicara buruk satu sama lain, Ye Chong telah menyelamatkan orang-orang. Kedua orang itu tercengang sambil menatap kosong pada nilai instrumen yang sudah menunjukkan nilai normal. Bagaimana ini mungkin? Wang Hao berkata pada dirinya sendiri, menatap Ye Chong dengan kaget. Tidak hanya Wang Hao, semua orang juga sangat terkejut dengan Ye Chong. Pada awalnya, tidak ada yang bisa bereaksi. Sampai Li Ming sampai pada kesimpulan, bagus sekali, Tuan Qiu sudah keluar dari bahaya. Qiu Xiaoswei sangat gembira dan berlari ke depan dengan penuh semangat, hampir mencium Ye Chong. Ye Chong, terima kasih banyak, kamu menyelamatkan kakekku. Qiu Donghai juga datang. Wajahnya penuh rasa terima kasih dan rasa malu. Dan dia berkata, Tuan Ye, saya tidak tahu harus berkata apa, saya benar-benar minta maaf atas sikap saya terhadap Anda sebelumnya. Tapi saya tetap ingin berterima kasih, Anda. Wang Hao dan sutradara berdiri di sana dengan bodoh, pikiran mereka kosong. Wajah direktur besar itu jelek. Dekan juga sangat terkejut saat ini, dan wajahnya kusam. Rumah sakit Tang Tang sebenarnya mengizinkan orang luar untuk menyembuhkan Tuan Qiu, dan sebelumnya, semua orang mengatakan bahwa orang luar ini tidak baik. Dekan diam-diam melirik ke arah direktur utama, bertanya-tanya apakah masalah ini akan mempengaruhinya. Li Ming sangat kagum dan memuji Ye Chong. Tuan, Anda benar-benar luar biasa. Anda benar-benar luar biasa. Ini adalah jarum yang pengembalian 9 api yang legendaris. Saya telah memperoleh begitu banyak pengetahuan. Itu benar-benar membuka mata saya. Bersambung.